Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas soal dalam persiapan ujian sekolah 2021. Kita bahas tentang persentil ya. Jadi kalau ada kasus begini ya, perhatikan tabel hasil tes karyawan. Jika akan diambil 30% nilai tertinggi dari data tersebut, dapat disimpulkan ya peserta yang lulus, maksudnya yang diterima adalah yang skor minimal 75, pasti diterima dengan skor lebih dari 70, tidak diterima jika skor lebih kecil dari 79,5. Skor lebih dari 74,5 pasti diterima. Yang diterima skor 69,5 sampai 99,5. Nah, ini kasusnya. Ya, sedangkan kita perhatikan dari suatu hasil tes ya. Hasil tes akan diambil 30% di atas ya, 30% yang teratas ya. Berarti batas bawahnya ya ini tabelnya 40 sampai 49 ada 4, 50 sampai 59 ada 17, 60 sampai 69 ada 32, 70 sampai 79 ada 25, 80 sampai 89 ada 26, 90 sampai 99 ada 6 ya. Jadi batasnya di mana? Yang batas yang 30% yang diterima. Jadi batasnya kalau kita gambarkan ini sebagai 0 sampai 100% ya. Yang diterima ada 30 ya. Ini 30% misalnya. Ini 30% yang diterima, berarti batas ya, batasnya ini yang ke bawah ini kan berarti ada 70% yang tidak diterima ya, ranking 1 sampai ranking 70. Kalau ranking ada 100, karena yang diterima adalah 30 yang tertinggi. Artinya apa? Jadi batas ini itu merupakan batas yang ke-70, karena persen artinya adalah prosentasi 70. Jadi kalian untuk mengetahui ini, bisa memutuskan ini, harus dicari dulu prosentase ke-70. Sedangkan prosentase kita tahu rumusnya adalah PN ya, prosentase ke N itu sama dengan tepi bawah ditambah N jumlah frekuensi per, karena persen ini berarti 100 diambil frekuensi kumulatif ya, kumulatif sebelum ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas prosen, kemudian per frekuensi prosen. Nah, ini dikurung dikalikan dengan interval. Ini rumusnya. Berarti kita harus tahu tepi bawah jumlah frekuensi N, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan frekuensi persentil. Sorry ya, ini persentil. Frekuensi kumulatif sebelum persentil dan frekuensi kelas persentilnya, kemudian interval kelas. Nah, untuk tahu ini dan semuanya, kita harus tahu kelasnya dulu. Kelas dari persentil. Kita perhatikan tabel ya. Untuk tahu kelasnya, kita harus tahu frekuensi kumulatif ya. Sedangkan untuk tahu frekuensi kumulatif kita harus tahu dulu batas-batas kelas, batas nyatanya ya, atau tepi bawahnya. Jadi ini misalnya 40 sampai 49, tepi kelasnya ya, tepi kelasnya adalah 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5 dan 99,5 ya. Ini tepi kelas, tepi kelas. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif, artinya jumlah frekuensi sampai tepi kelasnya. Jadi kalau kelas pertama berarti hanya 4. Sekarang 4 dengan 17, 21 dengan 32, 53 dengan 25, 70
78 dengan 26 berapa? 104 dengan 6 110. Jadi jumlah totalnya ternyata ada 110. Ini adalah jumlah frekuensi ya. Nah, setelah kita tahu frekuensi kumulatifnya, ini sebagai petunjuk di mana letak daripada persentil yang akan dicari. Sedangkan persentil yang akan dicari adalah persentil 70. Jadi artinya apa? Persentil 70 itu artinya apa? Jadi 70 dikalikan banyaknya data adalah 110 dibagi 100. Ya, ini urutan daripada nomor karena jumlahnya ada 110, dari sini ke sini itu ada 110. Jadi nomor 70 berapa? Nomor 70 diambilkan dari 70 kali jumlahnya dibagi 100. Ya, sama dengan 77. Ini jadi kalau diurutin persentil ke 70 itu nomor 77 dari yang diurutkan. Nah, 77 itu ada di kumulatif berapa? Ini belum ada. Ini belum ada, berarti ada di 78 ya, ada di 78 di sini. Nah, kita tarik, inilah kelasnya. Kelasnya 70 sampai 79. Kalau kelasnya tahu ya, kalau kelasnya tahu berarti tepi bawahnya tahu, TB-nya tahu ya. Kelasnya 70 sampai 79. Jadi tepi bawahnya adalah di bawah 70 berapa? 69,5. Kemudian kita juga tahu frekuensi kelasnya. Ini frekuensi kelasnya. Frekuensi kelas daripada persentil yaitu berapa? 25. Kemudian karena kita sudah tahu kelasnya ini, berarti jumlah frekuensi kumulatif ya. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum persentil 421. Jadi jumlahnya berapa? 50 frekuensi kumulatif sebelum persentil. Ini nih 53 sebelum kelas persentil. Oke, ini sudah jumlah frekuensinya juga sudah. Itu berapa tadi? Berapa? 110 ya. N-nya berapa? N-nya? N adalah persentilnya, berapa N-nya? N adalah 70. Terus I adalah interval, yaitu jarak dari 49 dengan 59, 69, 79. Jaraknya berapa itu? 10. Nah, udah tahu semua ini, kita masukkan. Jadi P70 sama dengan TB berapa? 69,5 ditambah berapa nih N-nya? 70. Terus jumlah frekuensinya berapa? 110 per 100 diambil jumlah kumulatifnya berapa? Ada 53 dibagi frekuensinya ada berapa? Ada 25. Terus I-nya ada 10. Kita hitung biasa. Jadi P70 sama dengan 69,5 ditambah nih nolnya hilang, jadi 77 min 53 per 25 kali 10. Jadi P70 sama dengan berapa? 69,5 tambah berapa? 77 diambil 53, 24 per 25 kalikan 10, jadi 240. Jadi sama dengan 69,5 ditambah 240 bagi 25 dapat 9,6. Sehingga didapat ya berapa nih? 69, berapa? 1 ya. Jadi P70 nya 69,1, persentil 70, batasnya ini ya.
Terus kita ya kelasnya ada di 70 sampai 79. Kelasnya ada di 70 sampai 79 dengan batasnya ada 79,5. Artinya apa? Ya, berarti di bawah ini, di bawah kelas ini ya, di bawah ini di bawah batas ini 79,5 semuanya gagal ya. Jadi yang bisa diterima adalah di atas 79,5 karena di kelasnya di sini ada di dalam sini ya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak diterima jika skor lebih kecil dari 79,5. Ini cari yang paling tepat ya. Diterima skor minimal 75, nggak bisa karena minimal 75 gimana ya, karena di sini 69,1 terus ya, jadi ini 79,1. Jadi tidak diterima jika skor lebih kecil dari 79,5. Skor lebih dari 74,6 pasti diterima ya. Ini gagal diterima skor minimal 75. Sedangkan di sini 79,1 pasti diterima dengan skor lebih dari 70. Ada yang tidak diterima karena di bawah 79 tidak diterima ya. Jadi dari sini jawabannya adalah yang C. Saya ulangi lagi. Jadi dari persoalan seperti itu ya, ini kalau diambil 0 sampai 100 itu 30% yang diterima yang teratas, berarti kita disuruh mencari batas ya, batas dari yang diterima. Karena yang diterima 30% yang teratas, berarti batas ini adalah batas yang ke 70. Kalau dihitung dari 0 yang ke 70%, berarti soal ini kita suruh mencari prosentase ke 70. Nah, untuk mencari prosentase ke 70, rumusnya kan ini, tepi bawah kelas ya, N jumlah frekuensi per 100 min frekuensi kumulatif per frekuensi persentil kalikan dengan interval ya. Nah, jadi kita harus cari tepi bawah kelas, jumlah frekuensi, N-nya tahu 70, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, dan frekuensi kelas daripada persentil, kemudian interval. Nah, dari tabel makanya kita cari dulu tepi kelas. Tepi kelasnya adalah ini dan frekuensi kumulatif. Ya, tadi udah dicari sehingga didapat, tinggal dimasukkan, didapat persentilnya adalah ini, tepi bawah kelasnya adalah ini, frekuensi persentilnya adalah ini ya, frekuensi kumulatifnya 53, jumlah frekuensinya adalah 100 ya, N-nya sama dengan 70, I-nya adalah 10. Dimasukkan sehingga didapat 69,5 ditambah 77 min 53. 77 diambil dari tadi N 70 dikalikan jumlah frekuensi dibagi 100. Min 53 terus per 25 kali 10. 10 adalah interval. Dan terus 69,5 ditambah 24 10 per 25 didapat 69,5 ditambah 9,6. 240 dia per 25 tuh 9,6 ya, sehingga didapat 79,1 ya. 79,1 ada di, nah dari sini berarti yang 75 nggak diterima ya, lebih dari 75 jangan diterima, lebih dari 70 juga ada yang tidak diterima. Terus berarti yang paling tepat adalah ya tidak diterima jika skor lebih kecil dari 79,5 ya. Ini batas dari kelasnya itu 79,5 karena ini ternyata ada di kelas 70 sampai 79. Kemudian skor lebih dari 74,6 pasti diterima. Yang di bawah, yang ini batasnya jadi ini itu. Yang diterima skor adalah ini, berarti ini ada yang tidak. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya adalah C. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan kita akan bahas satu-satu setiap persoalan untuk persiapan ujian. Terima kasih.